Kali ini kita akan membahas materi vektor. Vektor itu ada dua, yaitu vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Oke, yang pertama adalah pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah, misalnya kecepatan dan percepatan. Lingkup vektor. Nah, ini ada penulisan vektor. Vektor biasanya dituliskan dengan huruf kecil tebal, misalnya U. Tuh di bold ya, ditulisnya tebal. Hurufnya huruf kecil, bukan kapital. Atau cara lain untuk menuliskan vektor adalah dengan menuliskan ruas garis AB disertai tanda anak panah di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, ini titik A dan titik B, maka nama garisnya adalah garis AB atau dimisalkan U kalau di sini. Oke, modulus vektor. Modulus vektor adalah ukuran atau panjang vektor U dan ditulis dengan notasi U mutlak, di mana U mutlak sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, seperti ini gambarnya. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan kedudukan setiap titik di ruang koordinat kartesius. Sebagai contoh, titik A relatif terhadap O, maka disebut vektor posisi A terhadap titik O. Oke, ini perhatikan gambarnya. Ini adalah titik O, ini titik A. Nah, maka ini yang dinamakan vektor posisi A terhadap titik O. Kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang serta arahnya sama. A sama dengan B jika A mutlak sama dengan B mutlak atau arah A sama dengan arah B. Bisa juga disebut ini jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Vektor min A mempunyai ukuran yang sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan, makanya min. Ini yang satu min, yang satu positif. Nah, jika vektor min A sama dengan B, maka panjang vektor A sama dengan panjang vektor min B. Atau A mutlak sama dengan min B mutlak. Jadi vektor negatif sering disebut sebagai vektor inverse. Nah, ini vektor A, ini vektor B. Operasi pada vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Jika K bilangan real yang positif, maka KU adalah vektor yang panjangnya K, U, panjang vektor U, K kali panjang vektor U atau U mutlak, dan mempunyai arah yang sama dengan U. Sedangkan min KU adalah vektor yang panjangnya K dikali dengan panjang vektor U atau U mutlak, tetapi berlawanan arah dengan U. Ini panjang vektor U dan ini panjang vektor 2U. Jadi dua kalinya vektor U. Menggambar penjumlahan vektor aturan segitiga. Cara menjumlahkannya dengan aturan segitiga adalah, perhatikan gambarnya,
Menghubungkan ujung vektor A dengan titik pangkal vektor B. Nah, jadi hasilnya adalah A plus B. Nah, yang kedua ada cara jajaran genjang. Perhatikan gambarnya vektor A, vektor B, lalu hasilnya ya, jadi seperti itu hasil dari A plus B. Di AB dan DC mewakili vektor A, AD dan BC mewakili vektor B. Di AC sama dengan A plus B. Cara kedua ini disebut penjumlahan vektor dengan aturan jajaran genjang. Ini A, B, C, D. Ada contoh penjumlahannya di sini. Vektor A di sini 25, vektor B 21. Perhatikan baik-baik gambarnya. Jadi A plus B sama dengan 25 plus 21. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi matriks. Jadi ini penjumlahan matriks. Jadi 2 ditambah 2, 5 ditambah 1 menghasilkan 4 dan 6. Penjumlahan 3 vektor. Untuk menjumlahkan 3 buah vektor A, B, dan C dapat kita lakukan terlebih dahulu menjumlahkan vektor A dan B. Setelah resultan atau hasil kedua vektor itu dicari, kemudian jumlahkan dengan vektor C. Oke, ini vektor A, vektor B, vektor C. Oke. Menghasilkan. Nah, yang pertama ini adalah A plus B-nya terlebih dahulu. Lalu hasil dari A plus B kita jumlahkan dengan C. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi A plus B plus C itu hasil dari penjumlahan 3 vektor. Pengurangan atau selisih. Selisih 2 vektor A dan B dinyatakan sebagai A min B. Dapat dipandang sebagai penjumlahan vektor A dan dengan inverse vektor B, yaitu vektor min B. Ini vektor A, vektor B. Nah, vektor min B-nya ini jadinya berlawanan arah dengan vektor B. Oke. Ya, jadi seperti itu hasil dari pengurangan ya, selisih 2 vektor A dan B. A min B hasilnya adalah seperti itu gambarnya. Oke, konsep vektor pada bangun ruang dimensi 3. Koordinat ruang dimensi 3 terdiri atas sumbu OX, OY, dan OZ yang satu sama lain saling tegak lurus. Jadi yang di tengah ini adalah titik O. Ini titik X, garis Y, dan garis Z. Sebuah titik dalam ruang dimensi 3 disajikan dalam pasangan berurutan, ya, yaitu titik X, titik Y, dan titik Z. Oke, itu koordinat bangun ruang dimensi 3 seperti itu. Nah, cara menggambar vektor pada bangun ruang dimensi 3. Sini ada contoh soalnya, gambarlah vektor R dengan titik 3, 4, 6. Jadi X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan 6. Oke, X sesuai dengan yang tadi. X, Y, Z, X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 6. Oke. Jadi seperti itu hasilnya.
pada bangun ruang. Oke, di sini ada contohnya. Diketahui titik A 3, 4, 7, X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 7, dan B min 2, 5, 1, X-nya min 2, Y-nya 5, dan Z-nya 1. Pertanyaannya adalah, tentukan komponen vektor AB. Sini sudah ada penyelesaiannya, jawabnya. Jika A dan B masing-masing merupakan vektor posisi titik A dan B, maka, A-nya ini dibuat matriks dulu, jadinya 3, 4, 7 ke bawah, dan B-nya juga dalam sebuah matriks, jadinya min 2, 5, 1. Oke, X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 7. Ini untuk titik A. Oke, jadi seperti itu gambarnya untuk titik A 3, 4, 7. Yang titik B, X-nya min 2, Y-nya 5, Z-nya 1. Nah, hasilnya titik B min 2, 5, 1. Nah, lalu digabungkan. Nah, dari gambar tampak bahwa vektor AB sama dengan AO plus OB. Jadi vektor AB sama dengan vektor AO plus vektor OB. Jadi sama dengan min A plus B. Nah, kenapa min A? Jadi gini, agar AB bisa dihitung, balikan panah AO yang sama dengan A itu menjadi OA sama dengan min A. Makanya di sini langsung dibalik jadinya min A plus B sama dengan min 3, 4, 7 plus min 2, 5, 1. Nah, minnya ini dimasukkan semua ke dalam kurung, jadinya min 3, min 4, min 7 plus min 2, 5, 1. Sehingga didapatkan AB, vektor AB sama dengan min 5, 1, min 6. Nah, panjang vektor atau modulis vektor A adalah A mutlak yang dalam sistem koordinat di samping digambarkan dengan panjang OA. Jika A adalah titik X, Y, Z, maka A, dalam matriks ya, X, Y, Z ke bawah, dengan menggunakan teori Pythagoras. Nah, silakan teman-teman cari nilai OP dengan cara sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Masih menggunakan Pythagoras juga untuk mencari nilai OA. Jadi OA sama dengan akar dari OP kuadrat plus Z kuadrat. Atau dijabarkan lagi, OP itu adalah yang tadi X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi bisa juga langsung mencari OP-nya di dalam OA. Jadi OA sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Secara umum untuk menentukan jarak titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, yang dinyatakan dengan D adalah D sama dengan akar dari X kuadrat min X1 dikuadratkan plus Y2 min Y1 dikuadratkan plus Z2 min Z1 dikuadratkan. Sini ada contoh soalnya, diketahui titik A 5, 4, 6 dan B min 2, 5, 1. Tentukan jarak antara titik A dan B. Penyelesaiannya adalah sesuai rumusnya. D sama dengan di sini X2-nya adalah min 2, X1-nya adalah 5. Sehingga min 2 min 5 dikuadratkan ditambah Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 4. Jadi ditambah 5 min 4 dikuadratkan
ditambah lagi dengan Z2-nya adalah 1, dan Z1-nya adalah 6. Nah, ditambahkan 1 dikurang 6 dikuadratkan. Didapatkan D sama dengan min 2 min 5 itu min 7 dikuadratkan jadi 49. 5 dikurang 4 adalah 1 dikuadratkan itu sama dengan 1. 1 min 6 min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Sehingga didapatkan D sama dengan akar dari 75. Nah, akar 75 ini disederhanakan kembali. Seharusnya teman-teman sudah bisa menyederhanakan bentuk akar karena sudah dipelajari di kelas 10. Jadi akar 75 itu berarti kan akar dari 25 dikali dengan 3. Lalu dipisahkan akar 25 dikali dengan akar 3. Nah, akar 25 ini adalah 5. Sehingga 5 akar 3. Jadi, penyederhanaan akar dari akar 75 adalah 5 akar 3. Sehingga didapatkan jarak antara titik A dan B atau yang disimbolkan dengan D adalah 5 akar 3. Di sini ada contoh lagi, tentukan hasil skalar vektor A dan B. Jika panjang vektor A adalah 5, panjang vektor B adalah 6, dan besar sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Oke, penyelesaiannya adalah A dot B. Jadi ini perkalian skalar vektor. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Oke, di sini jadinya A dot B sama dengan 5 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Oke, 5 dikali 6, 30. Cos 60 itu 1/2. Di sini didesimalkan menjadi 0,5. 30 dikali 0,5 atau dikali 1/2 berarti kan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi hasil skalar vektor A dan B-nya adalah 15. Sudut antara dua vektor. Jadi cos theta sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, di sini ada vektor A 3 min 25, vektor B 2 min 67. Perhatikan gambarnya.